Episode 36. Kembali, Adam dan Sandy nampak berbincang ringan. Meskipun masih ada rasa tidak rela di hati Adam karena hubungan Aulia dan Sandy semakin membaik, tetapi pria itu juga tidak akan mau merusak rumah tangga sahabat sekaligus wanita yang sudah sejak lama ia cintai itu. Meskipun ada sisi kecil dari dalam dirinya yang ingin sekali membawa Aulia pergi. Mengingat semua perlakuan buruk Sandy pada gadis itu. Tapi setelah melihat perubahan sikap Aulia ke Sandy yang begitu tulus membuat Adam berpikir dua kali. Aku harap setelah di Jakarta nanti kamu bisa menjaga kondisi Aulia. Dia sedang hamil muda. Untuk kondisi ibu yang sedang hamil muda pasti akan mengalami masa morning sickness dan nyidam. Aku harap kamu akan selalu ada untuknya. Meskipun kondisimu belum begitu pulih. Jelas Adam. Sandy menoleh ke arah pria itu. Entah kenapa Sandy merasa cemburu dan tidak suka ketika ada pria lain yang perhatian terhadap Aulia. Aku sudah tahu. Jawab Sandy ketus. Baguslah. Aku hanya berusaha mengingatkan saja. Sebagai dokter dan juga sahabat dari Aulia yang sejak dulu selalu ada untuknya. Jujur, aku sudah menyukainya sejak dulu. Tapi aku tidak pernah mengungkapkan perasaanku padanya. Aku tidak mau persahabatanku dengannya hancur. Dan juga aku tahu bahwa Aulia tidak pernah mencintaiku dan menganggapku hanya sebagai kakaknya. Ucap Adam tersenyum. Sandy mengepalkan tangannya, berusaha menetralkan emosi yang sudah menyerang jiwanya. Kenapa kamu memberitahuku tentang perasaanmu pada istriku? Apa ada alasan yang jelas? Sandy menatap tajam ke arah pria yang duduk di sampingnya. Adam terkekeh melihat reaksi Sandy. Sepertinya Sandy memang mencintai Aulia, meskipun dia belum sepenuhnya ingat. Hal itu membuat Adam merasa lega. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa masih ada aku yang akan menjaga Aulia kalau kamu sampai menyakitinya lagi. Jadi jangan pernah menyakiti Aulia, karena aku tidak segan-segan merebut Aulia darimu. Sandy semakin merasa terkejut dengan ucapan Adam. Apa maksudmu? Apakah aku pernah menyakiti Aulia? Tanya Sandy penasaran. Kamu mengkhianatinya dan berselingkuh dengan Renata. Kalian bahkan sampai melakukan hubungan suami istri dan kamu harus bertanggung jawab dengan anak yang dikandung Renata dengan menikahinya. Menjadikan Renata sebagai madunya Aulia. Maaf. Bukan bermaksud mengupas masa lalumu, tapi aku hanya membantu agar kamu sedikit mengingat pengorbanan Aulia untukmu. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan wanita sebaik Aulia. Sandy langsung menarik baju Adam. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan wanita yang kucintai. Jadi jangan khawatir dengan hubunganku dengan istriku. Kami akan selalu bahagia. Adam tersenyum dan menarik tangan Sandy dari bajunya. Bagus Sandy. Aku hanya ingin kamu tahu seberapa cintanya kamu dengan Aulia. Aku juga tidak akan pernah merebutnya darimu. Tenang saja. Tadi aku hanya mengujimu. Ucap Adam tergelak. Sandy mendengus kesal dengan tingkah Adam yang membuat darahnya naik ke ubun-ubun. Tapi dia sedikit memikirkan masa lalunya yang dikatakan Adam bahwa dia sudah mengkhianati Aulia dengan berselingkuh sama Renata. Apa mungkin dulu aku masih mencintai Renata? Apa mungkin aku dan Renata sampai melakukan hubungan intim? Batin Sandy begidik ngeri. Ada sebilah pisau yang seakan menyayat hatinya. Hanya karena membayangkan bagaimana rasa sakitnya hati Aulia yang mendapatkan perlakuan seperti itu darinya. Kenapa aku malah merasa sakit dan perih saat membayangkan menjadi dirimu? Istriku, maafkan segala kesalahanku. Aku berjanji akan selalu membahagiakanmu. Batin Sandy menatap sang istri yang masih bercengkrama dengan sahabatnya itu. Rini membantu Aulia membereskan barang-barangnya untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Meskipun sudah ada beberapa orang yang membantu, tetapi Rini masih memaksa untuk membantu Aulia. Rencananya sore ini Sandy dan Aulia akan kembali ke Jakarta karena kondisi Sandy sudah semakin membaik. Meskipun kata dokter masih harus melakukan perawatan di Jakarta nanti, tapi Sandy merasa bahwa dirinya sudah sangat sehat. Mungkin hanya sedikit terapi untuk memulihkan otot-otot yang masih kaku karena habis koma. Selain itu, kondisinya benar-benar sudah pulih. Aulia menyuruh Rini untuk tidak membantunya. Masalahnya Rini tidak membawa kedua putranya itu. Dan takut kalau si kembar mencari ibunya. Nanti bagaimana si kembar kalau kamu tinggal selama ini? Rini tersenyum. Gak apa-apa, si kembar udah sama Simbah kok. Aku kan pengen kangen-kangenan sama sahabatku ini. Udah mau balik ke Jakarta lagi. Padahal tadinya aku pengen ngajak kamu ke tebing Breksi loh. Celoteh Rini, kapan-kapan lagi kita kesana bareng-bareng. Sudah hampir sebulan aku dan Mas Sandy pergi meninggalkan Jakarta dengan
setumpuk pekerjaan yang sedang menunggu. Kasihan Sita juga. Selalu ku beri tanggungan untuk menjaga butik, jawab Aulia terkekeh. Mengingat sahabatnya sekaligus pegawainya yang berasal dari Jogja itu ingin sekali pulang ke Jogja hanya untuk melihat kondisi Aulia. Tapi sebenarnya Aulia tahu kalau Sita sudah rindu dengan kota kelahirannya itu. Mungkin setelah kembali ke Jakarta, Aulia akan memberi cuti untuk sahabatnya itu agar bisa mudik ke Jogja. Sandi hanya melihat interaksi kedua wanita itu dari atas kursi roda. Nenek juga ikut pulang bersama mereka ke Jakarta. Sandi, mamamu akan pulang ke Jakarta minggu depan. Dia tidak tahu kalau kamu kecelakaan. Kuharap kondisimu sudah pulih dan bisa mengingat lagi sebelum mamamu kembali, ucap nenek. Sandi menoleh ke arah nenek dan tersenyum. Bagiku ingat atau tidak? Apa ada artinya nenek? Aku sudah merasa bersyukur dengan keadaanku yang seperti ini. Rasanya seperti hidup kembali dan merasakan perasaan yang baru saja aku alami, jawab Sandi menatap ke arah Aulia. Ya. Sandi merasakan jatuh cinta pada wanita yang ternyata telah halal untuknya. Kekuatan cintanya pada sang istri sangat kuat dan dalam, sehingga Sandi bisa merasakannya meskipun dia sedang sakit dan amnesia. Apalagi saat ini istrinya itu tengah hamil. Membuat Sandi benar-benar merasa tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Sepertinya baru saja terbangun dari mimpi yang indah, dan ternyata setelah bangun mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Sandi mengingat kembali ucapan Edem yang selalu membuat hatinya terkoyak. Aulia Permata, aku tidak akan pernah menyanyiakanmu. Sayang, batin Sandi. Setelah merapikan barang-barang di dalam mobil, akhirnya Aulia, Sandi, nenek, dan Mbak Inem sang asisten pergi meninggalkan rumah sakit tersebut untuk menuju ke bandara. Edem dan Rini hanya bisa menatap sendu kepergian mereka. Aku harap Sandi bisa membahagiakan Aulia. Rini menoleh ke arah pria yang ada di sampingnya itu. Aku juga hanya bisa mendoakan mereka agar selalu bahagia. Kamu juga harus segera mencari jodoh. Buka hatimu untuk wanita lain. Karena aku yakin bahwa tulang rusukmu pasti ada di sekitar kita saat ini, ucap Rini menasehati Edem. Bersambung.